Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lutfi Hadis 90 channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai parasit atau kutu yang biasa terdapat pada tubuh ikan. Ada beberapa jenis kutu atau parasit yang biasa terdapat pada tubuh ikan. Salah satunya yaitu Argulus sp atau biasa yang disebut dengan kutu kura-kura. Serangan penyakit atau parasit pada ikan merupakan momok menakutkan bagi pembudidaya ikan. Jenis organisme penyakit atau parasit yang menyerang ikan umumnya termasuk golongan virus, bakteri, jamur, atau hewan invertebrata. Sedangkan bagian tubuh ikan yang sering diserang adalah bagian luar seperti kulit atau sisik, dan bagian dalam tubuh seperti insang, daging, atau saluran pencernaan. Sebagai contoh jenis parasit yang sering menyerang ikan adalah Argulus sp. Argulus termasuk golongan udang primitif yang berbentuk bulat dan pipih. Tubuhnya terlindungi oleh lapisan keras yang transparan. Argulus mempunyai ukuran tubuh yang relatif besar sehingga secara mudah dapat terlihat dengan mata telanjang. Argulus termasuk organisme yang menyerang ikan melalui bagian kulit. Tingkat serangan Argulus ini sangat tergantung pada ukuran ikan dan jumlah individu parasit yang menyerang. Meskipun demikian, sering tidak menimbulkan ancaman kematian pada ikan yang bersangkutan. Akan tetapi, luka yang ditimbulkan dapat menjadi rentan terhadap serangan jamur dan bakteri. Pada serangan yang amat parah, ikan dapat kehilangan banyak darah atau juga mengalami stres akibat luka-luka yang menganga atau terbuka, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada serangan yang sangat parah dapat menyebabkan kematian pada ikan tersebut. Nah, jadi jika ikan kesayangan kalian terkena Argulus sp atau kutu kura-kura ini, biasanya akan menimbulkan gejala-gejala, diantaranya sebagai berikut. Untuk ikan yang terkena Argulus sp ini biasanya akan menimbulkan gejala-gejala seperti luka atau memar pada kulit ikan. Terlihat parasit Argulus di sekitar tubuh ikan. Ikan yang terjangkit akan menjadi gelisah, meluncur ke sana kemari, atau terkadang melompat keluar dari permukaan air. Kemudian ikan tersebut akan merasa gatal dan menggosokkan badannya pada dasar akuarium atau dekorasi dan benda lainnya yang terdapat pada akuarium kalian. Pada serangan yang parah bisa menyebabkan ikan tersebut menjadi malas, kehilangan nafsu makan, dan juga warna pada tubuh ikan tersebut berubah. Ini sebagai akibat dari produksi lendir yang berlebihan. Untuk kasus ikan yang terserang Argulus sp ini biasanya banyak terdapat pada ikan-ikan yang dipelihara di kolam outdoor, baik itu kolam tembok, kolam tanah, maupun kolam terpal. Namun meskipun demikian, bukan berarti ikan-ikan kesayangan kalian yang dipelihara di dalam akuarium tidak dapat terjangkit penyakit ini. Ikan kesayangan kalian yang berada di dalam akuarium pun dapat terjangkit Argulus sp ini, salah satunya melalui ikan yang kalian beri dari luar. Oleh karena itu, jika kalian membeli ikan baru dari luar, sebaiknya dilakukan karantina terlebih dahulu terhadap ikan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ikan yang baru kita beli tidak membawa bibit penyakit ataupun parasit dari luar, sehingga dapat meminimalisir kemungkinan tertularnya ikan-ikan yang telah lama kalian pelihara di dalam akuarium. Untuk penyebaran kutu kura-kura atau Argulus sp ini sebenarnya dapat kita cegah, atau kalau sudah terlanjur terjangkit, ikan masih dapat kita obati. Sebelum kita lanjut ke cara pencegahan dan juga pengobatan akibat kutu kura-kura atau Argulus sp ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, dan sekarang kita lanjut saja kepada pembahasannya.
Sekarang langsung saja kita bahas mengenai cara pencegahannya seperti pada kolam berikut ini. Untuk mencegah penyebaran virus, bakteri, jamur, ataupun bibit penyakit lainnya, tentu saja hal yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu tentang kualitas air. Jika kalian menggunakan kolam tembok, kolam tanah, ataupun kolam terpal, kalian bisa menaburkan bubuk abate pada kolam tersebut. Bubuk abate yaitu bubuk yang biasa digunakan untuk membasmi jentik nyamuk demam berdarah. Caranya yaitu kalian bisa menaburkan bubuk abate tersebut pada kolam. Diamkan dahulu selama 30 menit. Setelah itu, kuras kolam tersebut dan ganti airnya dengan air baru yang bersih. Sedangkan penyebaran Argulus sp pada ikan di dalam akuarium biasanya terjadi akibat dari ikan yang baru kita beli dari luar. Untuk mencegahnya yaitu dengan cara mengkarantina ikan baru tersebut sebelum dicampurkan dengan ikan lain yang berada di dalam akuarium. Lakukanlah pengecekan pada ikan yang baru kita beri dari luar sebelum memasukkannya pada akuarium. Jika sudah terlanjur terjadi penyebaran Argulus sp atau kutu kura-kura ini pada ikan kalian, maka lakukanlah langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama yaitu pisahkanlah ikan-ikan yang sudah terjangkit atau terserang Argulus sp ini. Pisahkanlah ikan-ikan yang terjangkit Argulus sp ini pada wadah penampungan seperti akuarium kecil atau ember. Contohnya sebagai berikut. Sebagai contoh di sini saya sudah siapkan seekor ikan mas koki yang terjangkit kutu kura-kura atau Argulus sp. Kalian bisa lihat sendiri di sini adalah Argulus sp yang menempel pada tubuhnya. Caranya yaitu kalian bisa cabut atau lepaskan Argulus sp tersebut pada tubuh ikan dengan menggunakan pinset. Periksalah setiap bagian pada tubuh ikan mulai dari ujung kepala hingga ujung ekornya. Biasanya kutu kura-kura atau Argulus sp ini sering menempel pada sirip ataupun ekor ikan. Jika kalian tidak mempunyai pinset, kalian juga dapat melepaskannya menggunakan tangan langsung. Kutu kura-kura atau Argulus sp yang telah kita cabut dari ikan sebaiknya dipisahkan dengan wadah terpisah. Hal ini bertujuan agar kutu kura-kura atau Argulus sp yang telah kita cabut tidak kembali pada tubuh ikan. Berikut ini adalah contoh dari jumlah kutu kura-kura yang saya dapatkan dari 3 ekor ikan koki yang terjangkit parasit tersebut. Bayangkan jika satu kolam ikan yang terjangkit oleh parasit tersebut, tentunya akan sangat banyak sekali. Dan yang berbentuk menyerupai garis berwarna putih ini ialah telur dari Argulus sp atau kutu kura-kura tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kalian dapat membersihkan akuarium dan kemudian isi akuarium tersebut dengan air yang baru. Jangan lupa diberi garam ikan secukupnya dan juga dimasukkan methylene blue. Setelah itu masukkan ikan yang telah dibersihkan tadi ke dalam larutan tersebut. Diamkan hingga 10-15 menit. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi yang diakibatkan atau ditimbulkan oleh kutu kura-kura tersebut. Dan juga untuk mencegah timbulnya jamur pada luka yang diakibatkan Argulus sp ini. Setelah 10-15 menit kemudian, gantilah air yang di dalam akuarium dengan air baru yang bersih. Setelah dilakukan pengobatan, maka ikan kalian pun akan terlihat kembali aktif seperti sebelumnya. Sekian tips dari saya mengenai cara pencegahan dan juga pengobatan ikan yang terserang kutu kura-kura atau Argulus sp. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, dan sekali lagi saya ingatkan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like, dan jika tidak suka tekan dislike. Untuk pertanyaan, saran, ataupun kritik, kalian bisa mengisinya di kolom komentar di bawah video ini.
Saatnya saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu air.